Halo, perkenalkan, saya Diokansi Sihombing dengan NIM 11S23020 dari Prodi Sarjana Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan praktikum 2 pemrograman berorientasi objek dengan topik studi kasus Java dasar atau menengah. Di mana pada praktikum ini ada 3 studi kasus. Yang pertama ada palindrom, studi kasus yang kedua ada posisi, dan studi kasus yang ketiga ada penggabungan. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan code saya untuk studi kasus yang pertama, yaitu palindrom. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan code saya untuk studi kasus yang pertama, di mana tujuan dari code saya ini adalah untuk menemukan pasangan kata yang dapat digabungkan dari dua elemen array yang menghasilkan palindrom, atau kata atau frasa yang sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Berikut ini juga saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari code saya untuk baris yang pertama sampai ketiga itu, di mana import Java Auto Scanner berfungsi untuk mengimport kelas scanner yang digunakan untuk mengambil input dari si pengguna. Kemudian untuk baris yang kedua berfungsi sebagai mengimport antarmuka set yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen tanpa duplikasi. Kemudian untuk baris yang ketiga itu berfungsi untuk mengimport implementasi set dari antarmuka set yang digunakan untuk menyimpan elemen unik. Untuk baris yang ke-6 ini berfungsi atau sebagai deklarasi metode main, di mana titik awal program dijalankan. Untuk baris yang ke-7 sampai dengan 9 ini berfungsi sebagai membuat objek scanner untuk mengambil input dari konsol, kemudian membaca input bilangan bulat yang mewakili jumlah string yang digunakan, yang akan dimasukkan. Kemudian membersihkan karakter newline yang tersisa setelah next in, agar input berikutnya bisa dibaca dengan benar. Untuk garis yang ke-11 sampai dengan 14 ini berfungsi untuk mendeklarasikan array untuk menyimpan jumlah string. Kemudian loop for digunakan untuk mengisi array-nya dengan input dari si pengguna. Kemudian untuk baris yang ke-16 sampai 17 ini, di mana berfungsi untuk membuat hash set untuk menyimpan gabungan kata-kata yang merupakan palindrom tanpa duplikasi. Kemudian untuk integer urutan 1 berfungsi untuk menginisialisasi variabel urutan untuk menyimpan urutan tampilan palindrom di outputnya. Kemudian untuk menutup scanner ini berfungsi untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan untuk menghindari kebocoran sumber dayanya. Selanjutnya dari baris 21 sampai dengan 42 ini ada beberapa fungsi, yaitu dua log for bersarang digunakan untuk memeriksa setiap kombinasi dua string dari array. Kemudian memastikan bahwa dua indeks yang dibandingkan tidak sama agar tidak mengecek string dengan dirinya sendiri. Selanjutnya menggabungkan dua string dari indeks I dan J. Kemudian membuat versi terbalik dari string gabungan. Selanjutnya mengecek apakah string gabungan merupakan palindrom dengan membandingkannya dengan versi terbaliknya. Kemudian mengecek apakah palindrom yang ditemukan sudah ada di dalam palindrom set untuk menghindari duplikasi. Selanjutnya berfungsi menampilkan palindrom yang ditemukan beserta indeks dari dua string yang digabungkan. Untuk urutan plus-plus, itu berfungsi untuk menambah urutan untuk menampilkan daftar palindrom berikutnya. Untuk baris 44 sampai dengan selesai itu berfungsi jika urutan tetap bernilai 1 atau tidak ada palindrom ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada palindrom. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mengkompil program saya.
Contoh Puska 1 11 SBY pos 20 Jakarta. Kemudian Java masukkan inputnya 3 4 sama seperti modul menghasilkan output yaitu daftar palindrom. Satu yaitu 01-nya Pak dan kedua 10 itu ya apa. Selanjutnya masukkan lagi inputnya 2 dan pas tidak untuk outputnya tidak terdapat palindrom. Untuk studi kasus yang kedua yaitu posisi. Di mana tujuan dari code ini adalah untuk melacak pergerakan dari titik awal 0,0 berdasarkan input langkah-langkah yang diberikan oleh si pengguna, serta mengidentifikasi titik-titik di mana pergerakan berpotongan atau kembali ke titik yang sama. Selain itu, kode ini juga mencatat apakah pergerakan kembali ke titik asal atau 0,0 lebih dari satu kali. Dan pada akhirnya, program akan menampilkan posisi akhir setelah semua pergerakan dan daftar titik-titik berpotongan. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari code saya ini. Untuk versi yang pertama ini berfungsi untuk mengimpor seluruh kelas dari Java .util termasuk scanner, set, headset, dan ArrayList yang digunakan dalam program ini untuk pengambilan input, menyimpan posisi yang dikunjungi, dan mendeteksi posisi berpotongan. Kemudian untuk metode mainnya yaitu berfungsi sebagai titik awal program dijalankan. Untuk baris yang kelima ini berfungsi untuk membuat objek scanner untuk mengambil input dari si pengguna. Kemudian untuk integer n ini berfungsi untuk membaca integer n yang mewakili jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam array-nya. Untuk baris ke 11 sampai dengan 16 ini berfungsi untuk membuat array dengan panjang n atau jumlah elemennya sesuai dengan input si pengguna. Untuk loop for digunakan untuk mengisi array dengan input integer dari pengguna yang mewakili jumlah langkah yang akan diambil pada setiap arah atas, kanan, bawah, dan kiri atau kiri. Kemudian untuk baris ke 19 sampai dengan 22 berfungsi di mana menginisiasi posisi awal atau XY di koordinat 0,0. Kemudian membuat headset untuk menyimpan posisi yang telah dikunjungi dalam format string, misalnya 0,0, agar tidak ada posisi yang sama yang tersimpan lebih dari sekali. Kemudian membuat ArrayList yang menyimpan posisi yang berpotongan pada atau posisi yang dikunjungi lebih dari sekali. Kemudian menyimpan posisi awal 0,0 ke dalam posisi yang dikunjungi. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai variabel yang untuk mengatur arah pergerakan ini memiliki fungsi yaitu menginisiasi variabel arah untuk mengubah arah pergerakan, di mana 0 adalah atas, 1 kanan, 2 bawah, 3 kiri. Kemudian berfungsi untuk array yang menentukan perubahan nilai X untuk setiap arah pergerakannya. Yang selanjutnya, array yang menentukan perubahan nilai Y untuk setiap arah pergerakannya juga. Untuk baris 29 ini berfungsi untuk menginisiasi flag is first intersection at origin untuk melacak apakah persimpangan pertama kali terjadi di titik asal atau 0,0 agar tidak dihitung sebagai persimpangan yang valid. Untuk baris 31 sampai dengan 52 ini ada 2 loop bersarang, di mana loop pertama digunakan untuk melakukan pergerakan berdasarkan jumlah langkah dalam array. Yang kemudian loop keduanya digunakan untuk memindahkan posisi berdasarkan nilai dari R
yang menunjukkan jumlah langkah dalam array tertentunya. Kemudian menambahkan nilai X dan Y berdasarkan arah pergerakan saat ini, atas, kanan, bawah, dan kiri. Kemudian membuat string dari koordinat posisi saat ini, dan mengecek apakah posisi saat ini sudah pernah dikunjungi. Jika ya, cek posisi tersebut adalah 0,0. Jika ini persimpangan pertama di titik asal, lanjutkan loop tanpa menghitungnya. Kemudian jika bukan titik asal, tambahkan posisi tersebut ke dalam posisi berpotongan jika belum ada. Kemudian mengubah arah setiap langkah selesai menggunakan modulo untuk kembali ke arah awal setelah arah ketiga atau kiri. Untuk baris ke untuk output hasilnya memiliki beberapa fungsi, yaitu menampilkan posisi akhir setelah semua pergerakan selesai, kemudian menampilkan daftar posisi berpotongan atau posisi yang dikunjungi lebih dari sekali. Untuk fungsi input scanner ini menutup objek scanner setelah selesai digunakan untuk menghindari kebocoran dari sumber dayanya. Di sini saya juga akan mengkompil untuk studi kasus yang kedua ini. Java SK2 11 S23 langsung 12 Java. Kemudian masukkan input 5 1 2 1 1 2. Posisi untuk outputnya, posisi terakhirnya 1,2, kemudian sisi berpotongannya 1,1. Lalu kemudian masukkan input 4 1 2 3 4. Untuk outputnya, posisi terakhirnya yaitu min 2, min 2, dan posisi berpotongannya tidak ada. Untuk studi kasus yang ketiga yaitu penggabungan, di mana tujuan dari code ini adalah untuk menemukan dan menampilkan string dalam sebuah array yang bisa dibentuk dari penggunaan string-string lain dalam array tersebut. Program membaca input berupa jumlah dan daftar string, kemudian memeriksa setiap string apakah dapat dibentuk melalui kombinasi string lain dalam array, dan menampilkannya sebagai hasil. Jika tidak ada string yang merupakan hasil penggabungan, program akan menginformasikan bahwa tidak ditemukan string penggabungannya. Di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian penting pada code saya, seperti pada baris kelima sampai dengan ke-9 ini berfungsi untuk membuat objek scanner untuk mengambil input dari si pengguna, kemudian membaca input bilangan bulat n yang mewakili jumlah string yang akan dimasukkan ke dalam array-nya, kemudian membersihkan karakter new line setelah next in-nya itu untuk mencegah masalah yang terjadi saat membaca input string berikutnya. Kemudian untuk validasi input jumlah elemen ini berfungsi untuk mengecek apakah nilai n valid atau harus lebih besar dari 0. Jika n lebih besar sama dengan 0, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar. Dan kemudian berfungsi untuk menutup objek scanner untuk menghindari kebocoran dari sumber daya. Kemudian menghentikan return berfungsi untuk menghentikan eksekusi program jika input tidak valid. Untuk penjelasan membaca array string tanpa menampilkan pesan ini berfungsi membuat array R untuk menyimpan n string. Kemudian loop for digunakan untuk mengisi array R dalam input string dari pengguna. Penjelasan untuk menentukan elemen yang merupakan penggabungan ini yaitu membuat daftar untuk menyimpan string yang merupakan hasil penggabungan dari elemen lain dalam array-nya.
Kemudian loop for-nya digunakan untuk memeriksa apakah elemen dalam memeriksa setiap elemen dalam array. Kemudian memanggil fungsi is concatenation untuk mengecek apakah string current bisa dibentuk dari gabungan string lain dalam array. Jika ia tambahkan string tersebut ke bagian ini. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, di mana ada beberapa fungsi, yaitu menampilkan hasil daftar string yang merupakan penggabungan elemen lain. Dan jika concatenate stringsnya kosong, tampilkan hasil bahwa tidak ada string penggabungan. Kemudian jika ada elemen string, tampilkan mereka beserta nomor urutannya. Di sini juga untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan untuk menghindari kebocoran dari si sumber dayanya. Penjelasan untuk mengecek apakah nilai elemen adalah gabungan dari elemen lain dalam array ini, yaitu fungsi ini mengecek apakah string target bisa dibentuk dari penggabungan string lain dalam array A. Kemudian mengonversi array dalam menjadi set untuk menghindari duplikasi dan memudahkan pencarian. Kemudian menghapus elemen target dari set karena tidak masuk akal. Apakah tidak masuk akal mengecek apakah sebuah elemen bisa dibentuk dari dirinya sendiri. Kemudian memanggil fungsi rekursif untuk mengecek apakah string target bisa dibentuk dari kombinasi string dalam set. Untuk bagian yang terakhir ini berfungsi untuk menggunakan rekursi untuk mengecek apakah string target bisa dibentuk dari penggabungan string-string dalam set. Kemudian jika target ada dalam set, fungsi mengembalikan true atau target dapat dibentuk. Untuk loop digunakan untuk membagi target menjadi dua bagian, yaitu prefix dan suffix. Untuk bagian string prefixnya ini mengambil bagian dari awal target, sedangkan string suffixnya mengambil bagian akhir target. Kemudian untuk jika prefix ada dalam set dan suffix bisa dibentuk dari elemen lain dalam set, maka kembalikan true. Jika tidak ada kombinasi yang cocok, kembalikan ke false. Di sini saya juga akan mengumpulkan program ini, yaitu Java SK3 11S23020 Java. Kemudian masukkan inputnya 5 belajar PBO menghubung belajar PBO. Untuk daftar string penggabungannya yaitu belajar PBO. Untuk yang selanjutnya, masukkan input 3 PBO dashboard public. Untuk outputnya tidak terdapat string penggabungannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.